Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Resti Ayuni, NIM 2102102010078. Di sini saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Difusi Inovasi. Nomor 1 pada poin A yaitu hubungan antara inovasi, discovery, dan invention. Hubungannya menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu hal baru bagi seseorang atau suatu kelompok orang masyarakat. Hal yang baru itu dapat berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan juga digunakan untuk memecahkan masalah. Dapat diartikan sebagai penemuan. Maksud dari discovery, inovasi, dan invention yaitu mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik sebenarnya barangnya itu sendiri yang sudah lama, kemudian baru diketahui atau memang benar-benar baru, dalam artian sebelumnya tidak ada. Poin B yaitu apa yang dimaksud dengan inovasi dan modernisasi. Inovasi dalam pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa penemuan baru atau discovery yang ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian untuk pengertian modernisasi merupakan proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju. Perubahan pribadi dalam arti individu ini berarti perubahan individu dari gaya atau pola hidup tradisional ke gaya pola hidup modern, menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Poin C, bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama ada top-down model. Top-down model ini diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahannya. Seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenak selama ini. Contoh inovasi yang dilakukan oleh Depdiknas adalah cara belajar siswa aktif, guru pamong, sekolah persiapan pembangunan, sistem pembelajaran modul atau sistem pengajaran modul, sistem belajar jarak jauh, dan yang lainnya. Inovasi yang berupa top-down model ini bisa jadi tidak selamanya berhasil dengan baik, karena hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain penolakan para pelaksana seperti guru yang tidak dilibatkan secara penuh, baik dalam perencanaannya maupun dalam pelaksanaannya. Yang kedua ada bottom up model. Bottom up model ini model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Contoh bentuk inovasi pendidikan pada bottom up model yaitu salah satunya pop-up book. Pop-up book ini inovasi pendidikan yang diperkenalkan di Indonesia, di mana inovasi yang digunakan untuk memberikan pembelajaran melalui media gambar yang timbul. Ini bisa menjadi salah satu media yang menyenangkan untuk peserta didik PAUD. Karena seiring dengan perkembangannya zaman, dengan adanya media pop-up book ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan keaksaraan pada reseptif anak, di mana anak-anak akan belajar menyusun huruf-huruf dan menjadikan kata-kata yang bermakna di bawah bimbingan guru atau pendidik. Poin D yaitu karakteristik bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama ada keuntungan relatif. Keuntungan relatif ini penilaian terhadap suatu inovasi, apakah relatif menguntungkan atau lebih unggul atau tidak. Kemudian yang kedua ada kesesuaian atau konsisten. Konsistensi dari nilai-nilai
dari nilai-nilai inovasi, pengalaman, dan kebutuhan. Yang ketiga itu ada kerumitan. Kerumitan ini suatu inovasi tergantung pada kompleksitas atau kerumitannya. Semakin mudah dipahami dan dikuasai, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Kemudian yang keempat, uji coba. Inovasi yang sesungguhnya adalah suatu inovasi yang dapat diuji cobakan. Tujuannya untuk melihat keunggulan dan mengurangi keraguan terhadap suatu inovasi. Yang kelima, dapat diamati. Untuk meyakinkan orang lain terhadap suatu inovasi, maka inovasi harus bisa diamati. Proses ini ditujukan untuk membuktikan bahwa suatu inovasi memiliki keunggulan relatif atau tidak. Yang poin E yaitu elemen pokok inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada inovasi. Inovasi menurut Rogers dibedakan menjadi dua macam informasi. Yang pertama, informasi yang berkaitan dengan pertanyaan, apa inovasi itu? Lalu bagaimana menggunakannya? Mengapa diperlukan? Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan penilaian inovasi atau berkaitan dengan pertanyaan, apa manfaat menerapkan inovasi? Apa konsekuensinya menggunakan inovasi? Jika anggota sistem sosial atau warga masyarakat yang menjadi sasaran inovasi dapat memperoleh informasi yang dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan jelas, maka mereka telah memperoleh pengertian tentang inovasi dan akan menerima serta menerapkan inovasi tersebut. Cepat lambatnya proses penerimaan inovasi dipengaruhi juga oleh atribut dan karakteristik dalam inovasi tersebut. Yang kedua, ada komunikasi dengan saluran tertentu. Komunikasi dalam difusi inovasi ini diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial, sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lain. Kemudian, komunikasi dengan saluran tertentu ini mencakup hal-hal inovasi, individu atau kelompok yang telah mengetahui dan berpengalaman dengan inovasi. Yang ketiga, individu atau kelompok lain yang belum mengenal inovasi. Yang keempat, saluran komunikasi yang menggabungkan kedua belah pihak. Jadi, saluran komunikasi ini merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang lain. Salurannya juga beragam, bisa melalui media massa. Media massa ini seperti bisa dari radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya yang telah digunakan untuk menyampaikan informasi dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang banyak. Yang ketiga ada waktu. Peranan dimensi waktu dalam proses difusi inovasi terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama adanya proses keputusan inovasi, yang kedua kepekaan seseorang terhadap inovasi, yang ketiga kecepatan penerimaan inovasi, dan yang keempat adalah sasaran atau warga masyarakat atau anggota sistem sosial itu. F. Tipe keputusan inovasi. Yang pertama ada keputusan inovasi opsional, di mana keputusan inovasi opsional ini individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Yang kedua ada keputusan inovasi kolektif, di mana keputusan inovasi kolektif ini pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan antara anggota sistem sosial yang lainnya. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Keputusan inovasi otoritas ini pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lainnya dalam suatu sistem sosial. Poin H, kesimpulan penerapan inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar pada generasi Z. Di sini saya menggunakan penerapan inovasi pada pendidikan anak usia dini. Salah satunya ada media pembelajaran yang berbentuk pop-up book. Jadi di sini itu akan menarik semua kalangan anak-anak, di mana pop-up book ini media buku cerita 3 dimensi atau saat ini disebut pop-up book
yang bisa menarik perhatian bagi anak-anak. Jadi, selain gambarnya yang sering muncul atau bisa bergerak, dan menariknya lagi, anak-anak akan mengeluarkan suara terkejut. Jadi, bisa menarik ekspresi atau bisa menarik perhatian anak itu. Nah, dengan bisa dilihat juga dari sisi tulisannya. Tulisannya juga dibuat lebih lucu, bentuk hurufnya atau bentuk angkanya. Nah, kegiatan melalui media pembelajaran pop-up book ini secara tidak langsung telah mengembangkan kemampuan keaksaraan awal pada anak-anak. Kemudian, anak bisa diberikan kebebasan dalam mengembangkan kemampuannya, yaitu kemampuan keaksaraan awal dengan berbagai macam kegiatan yang ada pada buku pop-up tersebut. Nomor 2 pada poin A, yaitu penciri modernisasi. Yang pertama yaitu ada masyarakat dapat bersifat secara heterogen, artinya masyarakat yang beragam atau bervariasi. Yang kedua, adanya mobilitas atau pergerakan manusia secara pribadi atau per kelompok dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian, yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Yang keempat, tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi itu bersifat rasional atau berpikir logis. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki tingkat organisasi yang tinggi, terutama dalam disiplin pada dirinya sendiri. Kemudian pada yang poin B, Universitas Jember yang sudah menunjukkan sebagai kampus modern, yaitu Universitas Jember menjadi kampus ketiga terima fasilitas BRI Walk yang bisa menjadi wahana mahasiswa untuk belajar, magang, beradaptasi dengan dunia kerja. Karena keberadaan BRI Walk ini diharapkan bisa memperpendek masa adaptasi tersebut dengan cara memberikan knowledge, life skill, attitude, dan self-confidence. Nah, kemudian juga Rektor Universitas Jember menyambut baik akan hal itu, yaitu bantuan fasilitas BRI Walk. Karena menurutnya bisa menjadikan mahasiswa Universitas Jember ini makin kompatibel dengan dunia kerja. Dan dengan adanya program Kampus Merdeka Belajar adalah salah satunya yang bertujuan untuk memberikan berbagai keterampilan kepada mahasiswanya, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa itu mencari ilmu, mencari pengalaman di luar kampus, dan yang lain sebagainya. Jadi, adanya BRI Walk ini selaras dengan program Merdeka Belajar atau Kampus Belajar atau Kampus Merdeka Belajar. Nomor 3 pada poin A, yaitu model inovasi pendidikan apa yang paling tepat dan sesuai jika saudara ingin melaksanakan dalam program kegiatan pendidikan luar sekolah. Di sini saya mengambil pada program PAUD, yaitu menggunakan metode sentra atau learning center. Nah, metode sentra ini metode pendidikan yang bertumpu pada konsep bermain sebagai cara mendidik. Nah, metode sentra ini menyediakan banyak rangkaian kegiatan untuk bermain. Karena metode sentra ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 jenis bermain pada anak, yaitu sensomotorik, kemudian permainan dalam bentuk membangun, dan main peran pada anak. Nah, di mana jika metode sentra ini memenuhi ketiganya tersebut, maka akan semakin mudah untuk membangun apa itu sensomotorik pada anak, metode pembangunan pada anak, dan metode permainan pada anak tersebut. Pada poin B, ketepatan dan sesuai dalam memilih model inovasi pendidikan. Karena ini metodenya dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak, yaitu sensomotorik, membangun, dan main peran, maka pada anak usia dini ini dibutuhkan stimulus yang tepat agar bisa maksimal dalam tahap perkembangannya. Oleh karena itu, dengan adanya mode sentra ini, sistem belajar yang diperbarui dengan model pembelajaran berbasis sentra yang diadopsi dari Tallahassee, Florida, Amerika Serikat.
Metode sentra ini adalah model kurikulum pendidikan anak usia dini yang dirancang oleh Pamela sebagai seorang pendidik yang telah 40 tahun lebih menekuni bidang pendidikan pada anak usia dini. Poin C, petunjuk yang tepat dan sesuai dalam penerapan pelaksanaan kegiatan pendidikan di luar sekolah. Pembelajaran model sentra pada anak PAUD ini dikombinasikan dengan media Lost Patch, merupakan sebuah inovasi pendidikan pembelajaran yang bisa membantu anak untuk mengajukan pertanyaan, meningkatkan kreativitas dan imajinatifnya, kemudian menjadi lebih aktif motoriknya, dan mendorong anak menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masa perkembangannya. Kemudian petunjuknya itu mode sentra ini dalam bentuk kelas yang dikelompokkan dengan tema belajarnya. Pembelajaran menggunakan metode sentra ini dikemas dengan permainan yang menyenangkan. Pembelajarannya dengan konsep bermain yang seru, sehingga bisa membuat anak-anak tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka itu sedang belajar. Medianya yang digunakan dikombinasikan dengan bahan Lost Part ini, media belajar yang menggunakan bahan bekas yang mudah dipindahkan, dimanipulasi, dan cara penggunaannya ditentukan oleh anak itu sendiri. Jadi sebuah kombinasi belajar yang sangat baik untuk memaksimalkan tumbuh berkembangnya anak PAUD. Nomor 4, pada poin A, transformasi digital sebagai bagian dari pilar penggerak baru pemulihan kehidupan global. Nah, itu benar adanya bahwa transformasi digital juga tidak sebagai teknologi dan juga gaya hidup, tetapi juga mengurangi gap dan mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat, mempercepat keseimbangan dan juga mengajak seluruh dunia bangkit dan pulih bersama. Ada 3 karakteristik transformasi digital yang diarahkan untuk mencerminkan karakteristik, yaitu yang pertama inklusivitas, yang kedua empowering, dan yang ketiga adalah sustainable. Di mana yang pertama inklusif, menggambarkan cita-cita informasi digital yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, empowering, menunjukkan gagasan dari informasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu sustainable. Sustainable ini transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung Sustainable Development Goals. Pengaruh transformasi digital dalam pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah. Adanya revolusi dari transformasi digital ini bisa membuat adanya kemajuan serta perkembangan di bidang teknologi tentunya, yang bisa membuat perubahan besar di dalam seluruh dunia. Mulai dari mempermudah segala macam kepentingan yang tentunya akan bermakna di era sekarang. Contohnya pada metode Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, yang awalnya seorang pendidik memberikan mereka ilmu atau sebuah cerita melalui metode ceramah. Kemudian dengan adanya transformasi digital ini, dengan adanya pembaharuan teknologi, maka pendidik bisa mengganti metode ceramah tersebut melalui media YouTube, di mana di media YouTube tersebut anak-anak bisa melihat animasi gambar, bersuara, bahkan animasi yang bergerak-gerak, sehingga bisa menarik perhatian anak dan membuat anak tidak jenuh. Nah, maka dengan adanya transformasi digital ini bisa membuat lebih mudah kita dalam proses pembelajarannya. Kontribusi generasi Z atau Gen Z dalam pelaksanaan transformasi digital. Yang pertama yaitu berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hidup. Kemudian yang kedua, terus beradaptasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi secara optimal. Kemudian yang keempat, bijak dalam menggunakan teknologi. Yang kelima,
menggunakan teknologi sesuai dengan tujuan sehari-harinya. Yang keenam, mengakses internet dengan bijak, kreatif, dan optimal. Yang ketujuh, manfaatkan untuk membangun digital infrastruktur, salah satunya dengan mengembangkan usaha maupun bisnis sekaligus membantu orang lain dalam memasarkan produknya, terutama di dalam bidang pertanian dan peternakan. Poin D, yaitu faktor pendukung 4 pilar penggerak transformasi digital. Dengan adanya transformasi digital ini bisa mengenalkan dan memberikan pemahaman mengenai perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, yaitu tentang digital skill, digital kultur, digital etnis, dan digital safety. Nah, pada digital skill ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk digital kultur, di mana merupakan aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebinekaan. Kemudian ada digital etis. Digital etis adalah kemampuan menyadari, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola, yaitu tentang etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, digital safety, di mana sebagai kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Kemudian, faktor penghambat 4 pilar penggerak transformasi digital. Di mana di sini itu faktor penghambatnya tidak memahami apa itu ruang digital dan bagaimana kita menjalani atau beraktivitas di ruang digital tersebut. Karena perlu suatu keseimbangan dan perlu mengaturnya dari awal secara ketat bagaimana supaya bisa disiplin dalam memanfaatkan ruang digital ini. Supaya tidak berlebihan dan akhirnya terbawa dengan arus ruang digital yang terlalu dalam sehingga bisa melupakan ruang fisik tersebut. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya jelaskan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah difusi inovasi. Jika selama saya mengucapkan ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.